Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura yang mengambil mata kuliah Masalah Minoritas dan Integrasi Nasional dengan dosen pengampu Ibu Dewi Suratiningsih, SIPMA, akan membahas mengenai perlawanan kaum minoritas dan respon negara. Kami dari kelompok 1 akan mengambil studi kasus mengenai perlawanan umat muslim di India sebagai respon dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan India pada tahun 2019. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Andi Kencana Giantara, Harsan Satriadi, Dwi Rizky Wolandari, Dina Wati, Stefani Valencia Halim, dan yang terakhir Seti Agria Ningrum. India merupakan sebuah negara yang terletak di dataran utama Asia, tepatnya di Asia Selatan. Negara ini memiliki nama lengkap Republik India. Negara ini begitu unik karena menjadi bangsa dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia. Bahkan jumlahnya mencapai lebih dari 1 miliar jiwa. Selain itu, wilayah administratif India juga merupakan negara ke-7 terbesar di dunia. Dengan luas wilayah India sekitar 3.287 km persegi, wilayah ini terdiri dari beberapa jenis topografi, mulai dari daerah pegunungan Himalaya di utara, dataran rendah di bagian tengahnya, hingga wilayah pegunungan di bagian semenanjungnya. Kawasan di sebelah utara merupakan daerah ekstrim pegunungan Himalaya dengan suhu udara dingin. Daerah ini merupakan tempat bertemunya dua lempeng benua, yaitu lempeng Asia dan lempeng India yang lebih kecil. Terjadinya tabrakan antara lempeng tektonik yang kemudian menunjang ke atas dan menjadi formasi pegunungan Himalaya. Pada bagian tengah India juga dikenal sebagai dataran rendah Gangga karena memang sungai Gangga besar ini yang dahulunya menjadi pusat kehidupan di wilayah ini. Dataran rendah Gangga berubah menjadi tanah pertanian yang subur dan sebagian besar penduduknya bekerja dalam sektor pertanian. Selain sungai Gangga, daerah tengah ini juga dialiri oleh sungai besar lainnya yaitu Brahmaputra. Sebelum membahas lebih jauh mengenai perlawanan umat muslim di India, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kaum minoritas. Kaum minoritas merupakan golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat, dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain. Tetapi berdasarkan grafis penduduk umat beragama di India, dapat dilihat bahwasanya umat muslim di India merupakan umat beragama terbesar kedua di India jika dibandingkan dengan umat beragama lainnya yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Walaupun memang umat Hindu di India sudah pasti menjadi kaum mayoritas terbesar pertama di India. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2011, dapat dilihat di mana sebanyak 79,8% dari populasi India mempraktikkan Hindu dan 14,2% menganut Islam, sementara 6% sisanya menganut agama lainnya yaitu Kristen, Sikh, Buddha, dan lain-lain. Maka dari itu, pengertian kaum minoritas tidak hanya dilihat dari besar kecilnya jumlah, tapi dilihat dari perlakuan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Sehingga, menurut Graham C. Lincoln, minoritas dianggap oleh elit-elit sebagai kelompok yang berbeda dan atas dasar karakteristik tertentu serta memiliki konsekuensi diperlakukan secara negatif seperti diskriminasi atas rasisme, seksisme, ageisme, dan lain-lain. Mengapa umat muslim di India menjadi kaum minoritas? Hal ini didasarkan pada sejarah ketika Pakistan didirikan untuk mewadahi umat Islam dalam rangka kemerdekaan India, di mana jutaan muslim berimigrasi. Sejak itu, mereka yang tetap bertahan di India diperlakukan berbeda oleh orang-orang Hindu. Umat muslim di India menjadi kaum minoritas karena dianggap berselisih dengan umat Hindu di India, dan bagi umat nasionalis Hindu, adanya umat muslim menghambat Hinduisasi di India.
Jadi dengan menetapnya kaum muslim di India, mulailah terjadi konflik-konflik yang terjadi dengan umat Hindu. Sebenarnya konflik yang terjadi bukanlah konflik baru, melainkan itu merupakan dendam dari masa lalu. Jadi aksi kekerasan terhadap muslim di India memiliki akar yang telah terbentang dari abad ke-8. Bisa dibaca dalam tulisan yang dimuat di Violent Internal Conflict in Asia Pacific, Hindu-Muslim Conflict in India in a Historical Perspective yang ditulis oleh Mark, memaparkan bahwa penyebab konflik selain kampanye penyebaran Islam, yaitu adalah kekerasan yang terjadi pada abad ke-19 oleh kolonial Inggris di India. Dan itu menyebabkan pemisahan antara India dan Pakistan. Kemudian konflik pertama yang terjadi pada masa itu adalah kerusuhan Muslim Hindu dengan skala besar yang pertama kali terjadi itu pada tanggal 13 Januari 1964 di Kalkuta, India, yang mana bermula dari hilangnya sebuah benda keramat di masjid yang bernama Srinagar di kota Jammu dan Kashmir. Kaum muslim menuduh pelakunya adalah orang-orang Hindu, seperti telah dikatakan tadi bahwa sebenarnya konflik yang terjadi itu juga terdapat dendam di dalamnya. Jadi sebagai pelampiasan pada kaum muslim, mereka menyerang pengungsi Hindu yang baru keluar dari Pakistan yang kini disebut sebagai Bangladesh. Dan penyerangan itu menyebabkan 29 pengungsi Hindu tewas dan memicu belasan kaum Hindu menjalar ke Kalkuta. Dan terjadilah konflik yang lumayan besar dan menyebabkan setidaknya 100 warga muslim tewas, 438 luka-luka, dan 70.000 lainnya menjadi tunawisma akibat dari pengeroyokan, penusukan, pemerkosaan, hingga pembakaran oleh massa anti-Islam. Kemudian, seiring berjalannya waktu, benih ketidakpercayaan semakin muncul dan diperkuat oleh fakta bahwa kaum muslim memiliki sistem masyarakat yang sistem kastanya tidak dapat disesuaikan dengan kaum Hindu. Jadi para umat Hindu berpikiran bahwa umat muslim dan umat Hindu tidak bisa hidup berdampingan di India. Mulai lagi muncul sebuah konflik pada tahun 1992 Desember. Ribuan kelompok Hindu yang menyerbu sebuah masjid di Ayodhya, yaitu di utara India, yang mana yang menyerang ini merupakan sekelompok organisasi fundamentalis Hindu yang ingin membangun sebuah kuil untuk menghormati dewa mereka. Dan dimulai dari sinilah sering terjadi konflik-konflik baru antara kaum muslim di India dan kaum Hindu. Selanjutnya, dampak yang terjadi atas perlawanan yang dilakukan oleh umat muslim sebagai pihak penolak undang-undang kewarganegaraan baru dengan pihak pendukung dari umat Hindu di India. Awal mulanya, aksi protes dan kekerasan yang berujung bentrokan dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Universitas Jamiah Millia Islamiyah di New Delhi, memakan banyak korban yang mana akibatnya 37 orang tewas, termasuk diantaranya adalah seorang polisi yang berusaha untuk melerai kerusuhan tersebut. Kemudian, lebih dari 200 orang terluka dalam insiden tersebut. Selain itu, beberapa pusat bisnis termasuk pasar yang sebagian besar penjualnya muslim juga diserang. Kendaraan, rumah, masjid, dan 3 bus juga ikut dibakar. Atas kejadian tersebut juga mengakibatkan pihak berwenang terpaksa untuk menutup sekolah-sekolah dan melarang orang berkumpul di daerah yang terkena dampak. Hingga akhirnya, Dewan Pusat Pendidikan Menengah juga telah menunda ujian kelas 10 dan 12 yang telah dijadwalkan pada tanggal 28 sampai 29 Februari di Delhi Timur Laut yang dilanda kekerasan. Banyak keluarga atau korban yang telah kehilangan segalanya atas kerusakan yang terjadi, dan mereka membutuhkan dana untuk memulai kembali kehidupan mereka. Pengacara dan aktivis Dusyan juga telah terlibat dalam operasi bantuan dan penyelamatan bagi para korban tersebut. Hingga akhirnya, Presiden Kongres Partai Oposisi Sonia Gandhi mengkritik pemerintah federal Delhi yang dianggap sebagai penonton bisu atas kerusuhan yang terjadi antara umat Muslim dan Hindu. Gandhi menilai apa yang dilakukan pemerintah federal sebagai aksi penonton bisu lantaran gagal dalam memadamkan aksi kekerasan tersebut. Gandhi juga menyerukan dan menuntut pengunduran diri segera Menteri Dalam Negeri Amit Shah, yang mana merupakan sebagai seorang pendukung kuat Undang-Undang Kewarganegaraan
yang secara langsung bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban di ibu kota. Sementara itu, Ketua Menteri Delhi Arvind Kejriwal menuntut agar pemerintah federal memanggil tentara setelah menggambarkan situasi itu sebagai mengkhawatirkan. Konflik Muslim India merupakan konflik yang sudah lama terjadi, sehingga dengan adanya fenomena terbaru yang mana terdapat amandemen undang-undang yang sangat kental akan nuansa anti-Islam telah memicu konflik baru. Hal ini terjadi karena dipengaruhi juga oleh sejarah yang panjang di India itu sendiri. Terdapat perlawanan yang dilakukan oleh umat Muslim di India, bahkan oleh banyak kalangan public figure di India itu sendiri. Hal ini dilakukan karena mereka merasakan adanya tindakan diskriminatif yang sangat kental terhadap suatu kaum tertentu dan diperlakukan secara tidak adil dan tidak sama seperti kaum lainnya, yang mana dapat dikatakan mereka juga merupakan kaum minoritas itu sendiri dan jumlah mereka jauh lebih sedikit. Sehingga mereka berupaya untuk melakukan perlawanan terkait undang-undang dan perlakuan yang merugikan mereka dengan tujuan dan beserta berkeinginan mereka adalah untuk menghilangkan tindakan diskriminatif dan juga mendapatkan hak serta kemudahan maupun keamanan yang sama dengan kaum minoritas yang lainnya dalam berwarga negara di negara India itu sendiri. Terjadinya perbedaan kasta pada mayoritas Buddha dan Hindu terhadap minoritas Muslim di India. Setelah rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan ditetapkan, respon mayoritas terhadap minoritas kaum Muslim yang tidak mendapatkan hak yang sama, mereka begitu puas. Dikarenakan sering terjadinya bentrokan yang dipicu serangan terhadap kelompok Muslim, penolakan Undang-Undang Citizenship Amendment Bill atau CAB yang dilakukan oleh mayoritas Buddha dan Hindu. Wilayah Kashmir telah mengalami konflik tak henti-hentinya selama beberapa tahun terakhir. Baik India maupun Pakistan sama-sama mengklaim wilayah yang penduduknya mayoritas Muslim tersebut, dengan India menguasai sebagian besar wilayahnya. Tak dipungkiri, berbagai konflik beragama di India ini dipicu oleh Islamfobia, hingga tak kelak mengakibatkan tindakan diskriminatif yang bisa berkembang menjadi luar biasa kejam terhadap Muslim India. Dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa Muslim minoritas di India sangat mendapatkan tindakan diskriminasi oleh mayoritas Buddha dan Hindu di India. Tindakan diskriminasi dapat berupa tidak pemberian hak warga negara serta izin tinggal dan perlakuan-perlakuan yang melanggar HAM. Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 CAA adalah undang-undang Parlemen India yang mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan India tahun 1955 untuk memberikan jalan menuju kewarganegaraan India bagi para imigran ilegal yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsis, dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang memasuki India pada 31 Desember 2014 ataupun sebelumnya. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan Muslim dan tidak menawarkan manfaat kelayakan yang sama pada para imigran Muslim. Undang-undang tersebut juga berupaya untuk melonggarkan persyaratan tempat tinggal di India untuk mendapatkan kewarganegaraan dengan naturalisasi dari 11 tahun menjadi 5 tahun bagi para imigran tersebut. Oposisi parlemen mengklaim bahwa CAA membungkam identitas kelompok Muslim dengan menyatakan India sebagai tempat berlindung yang disambut baik oleh semua komunitas agama lain, dan bahwa CAA berupaya menetapkan kelompok Muslim secara hukum sebagai warga negara kelas 2 India dengan memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok lain karena melanggar pasal 14 Konstitusi India yang menjamin hak fundamental untuk kesetaraan bagi semua orang. Dalam hal ini, tentunya masyarakat Muslim ataupun kaum Muslim yang ada di India mendapatkan diskriminasi dari mayoritas tersebut.
Diskriminasi yang didapat dalam bentuk izin tempat tinggal dan tidak pengakuan kaum muslim di India yang dilakukan oleh pemerintah India. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang respon pemerintah atas perlawanan umat Islam di India. Seperti yang kita tahu, konflik antara umat Islam dan Hindu di India telah lama terjadi, jauh setelah kekuasaan Inggris angkat kaki dari tanah India. Konflik ini semakin diperparah oleh terpisahnya komunitas umat Muslim di India dengan membangun negara sendiri, yaitu Pakistan pada tahun 1947. Konflik RUU Kewarganegaraan ini hanya satu dari puluhan konflik yang telah terjadi di beberapa dekade terakhir. Untuk merespon pemerintahan sendiri, yaitu pertama, membatasi pergerakan umat Muslim dan Hindu di India agar tidak terjadi konflik yang lebih parah, serta diadakannya negosiasi antar umat agama agar ditemukan jalan tengah atas konflik yang terjadi. Dan kedua, menunda atau menghentikan RUU Kewarganegaraan Citizen Amendment Bill yang dianggap anti-Islam, serta melakukan revisi agar undang-undang serupa tidak mendiskriminasikan suatu umat beragama. Konflik umat Islam dan Hindu ini di India ini sebenarnya seharusnya sudah lama berlalu, karena setelah dilakukan banyak sekali perundingan damai antar kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik-konflik serupa. Namun itu kembali kepada kesadaran mereka sendiri kedua pihak tersebut. Terima kasih.